Ketika Nano bertemu dengan seorang anak laki-laki yang suka mempermainkan wanita, dia memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang sedang hamil masuk ke sekolah bernama Pat. Semua mata tertuju padanya. Lalu pria yang menghamilinya bernama Nanai berjalan melewati Pat seolah-olah dia adalah orang asing. Ketika Nano berjalan melewati Nanai dan sahabatnya yang bernama Cheng, dia menatap Nano dan berniat untuk mengincar Nano sebagai yang berikutnya. Saat guru mencari tempat duduk untuk Nano, Nanai dengan bercanda menendang kursi Cheng untuk memberi tempat bagi gadis itu. Guru mereka mengabaikan saran ini, tapi Nanai tetap senang karena dia berhasil membuat Nano tertawa. Di samping Nano duduk seorang gadis bernama Lukmi. Dia memperhatikan Nanai mencari perhatian kepada Nano. Dia memperingatkan gadis baru itu untuk tidak jatuh cinta padanya, karena dia telah membuat banyak gadis di sekolah hamil. Sekolah menutup mata karena popularitas Nanai dan fakta bahwa gadis memilih untuk menggugurkan kandungan mereka. Nano bercanda bahwa dia akan baik-baik saja selama dia tidak hamil. Tapi Lukmi terlihat khawatir. Saat makan siang, Lukmi mengeluh kepada seorang gadis bernama Pin bahwa meskipun dia mengundang Nano untuk duduk bareng makan siang, tapi Nano malah ingin duduk bersama Nanai. Bagi Pin, Nanai sangat mempesona sehingga jika dia menyuapinya seperti yang dia lakukan kepada Nano, dia juga tidak mau makan dengan Lukmi. Namun Lukmi tahu Nanai akan membuang Nano begitu dia berhasil mendapatkannya. Setelah mendengar ini, Cheng memutuskan untuk membuat taruhan. Dia menanyakan kepada gadis-gadis itu berapa hari menurut mereka sampai hal itu terjadi. Lukmi menjadi kesal mendengar hal itu. Di kelas, para siswa menatap Nano dan Nanai. Saat mereka pergi, Cheng datang dan membujuk semua orang untuk bergabung dalam taruhan. Pada hari pertama di kelas judo, Nanai berhasil mengalahkan Cheng, dan para gadis tergila-gila dengan Nanai. Tapi antusiasme mereka lenyap ketika Nanai berjalan melewati mereka dan menuju ke Nano. Di hari kedua, Nanai melakukan pemotretan dengan piala untuk majalah sekolah. Tiba-tiba Nano datang dan mencium pipinya, membuat jengkel si fotografer. Pada hari ketiga, saat Nano dan Nanai sedang dimabuk asmara, Cheng mengumpulkan taruhan para siswa di meja sekitarnya. Tapi ketika dia melihat Pat makan sendirian, Cheng melewatkannya. Pat bertemu dengan Nano di toilet wanita. Dia mendekati Nano dan memberitahu bahwa semua orang bertaruh berapa lama waktu yang dibutuhkan Nanai untuk menghamilinya. Tapi sebaliknya, Nano bertanya kepada Pat berapa lama waktu yang dibutuhkan Nanai untuk menjadi miliknya. Pat meminta maaf karena banyak mulut. Pat mengatakan tidak ingin Nano berakhir seperti dia. Setelah itu, Nano bermesraan dengan Nanai di ruang ganti. Nano meminta Nanai untuk mengingat hari-hari di awal mereka saling bertemu, yaitu hanya 3 hari lebih sedikit. Nano memberitahu bahwa mereka masih belum cukup mengenal satu sama lain. Untuk memperdaya Nano, Nanai berbicara padanya. Cinta tidak mengenal waktu dan dia telah menyukai Nano sejak hari pertama mereka bertemu. Mereka berciuman dengan penuh gairah. Nano memegang kendali dan mendorong Nanai ke loker, berlutut dan melepaskan ikat pinggang pria itu. Kemudian Nanai dengan bangga menunjukkan kepada Cheng tanda ciuman yang membekas itu. Keduanya tertawa saat Nanai membuat rekor baru, berhasil menaklukkan gadis dalam waktu 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Cheng mengeluarkan tumpukan uang di depan semua orang untuk melihat siapa yang memenangkan taruhan. Lukmi menyuruh Cheng untuk melanjutkan mengumumkan pemenang, tapi tiba-tiba Nano datang dan bertanya ada apa. Semua orang diam, tapi Lukmi berdiri dan terbata-bata meminta maaf karena bergabung dalam taruhan. Nano bertanya kepada Cheng tentang taruhannya dan mengatakan untuk tidak perlu malu. Saat semua orang mengambil undiannya, Nano memutuskan untuk bergabung dalam pengumuman pemenang. Dia membaca tebakan Lukmi yang hampir benar. Setelah itu, Cheng dengan ragu-ragu membaca nama berikutnya yang dapat menebak dengan benar. Nano bertanya siapa yang tepat dalam tebakannya, dan yang mengejutkan semua orang itu adalah Nano. Saat Nano mengambil semua uang itu, Nanai memasuki ruangan. Nano memperingatkan teman-teman sekelasnya bahwa dia juga seorang pemain. Nano berjalan langsung ke arah Nanai dengan uang di tangan dan memberitahunya bahwa dia telah dipermainkan. Nanai melihat dengan tatapan penuh amarah. Selama kelas judo, Nanai tidak berkonsentrasi dan membuat Cheng menang dengan mudah. Nanai mulai merasakan sakit di perutnya. Meskipun Cheng menyarankan untuk menyudahinya, Nanai bersikeras untuk 1 ronde lagi. Di toilet, Nano datang dan menggodanya. Dia menanyakan apakah Nanai marah padanya. Dengan frustasi, Nanai meraih dan mulai menciuminya. Nano terlihat sangat tidak terkesan. Nano mengejeknya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.
Nanai mengenakan kembali celananya dan dengan marah meninggalkan Nano. Di luar, teman-teman menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba Nano keluar dari toilet dan menghentikan Nanai, berakting seperti gadis yang putus asa. Nanai mengatakan dia ingin putus, menyebabkan semua orang melihat mereka berantem. Nano memohon bahwa dia bisa berubah. Nanai tetap ingin meninggalkan Nano. Nano masih tidak mengerti, jadi Nanai menjelaskan dia hanya menjadikannya sebagai objek kesenangan belaka. Nanai mengingatkannya bahwa mereka hanya bersenang-senang. Ketika Nanai akan pergi, Nano tiba-tiba tertawa histeris, mengungkapkan bahwa dia sengaja membuat skenario untuk membuat Nanai merasakan pembalasan. Nano mengatakan bahwa dia juga menganggap Nanai sebagai kesenangan saja. Setelah hari ini, Nanai akan mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya. Saat makan siang, Pat duduk di samping Nano yang sedang makan sendirian. Dia menganggap Nano aneh karena dia tidak seperti gadis yang lain. Pat mengaku dia terlambat menyadari bahwa Nanai tidak akan bertanggung jawab. Kemudian di kamar mandi, Nanai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Setelah itu dia memutuskan untuk bermesraan dengan Lukmi di ruang ganti. Saat dia membuka kancing bajunya, gadis itu melihat ke bawah dan tiba-tiba berteriak. Lukmi meninggalkannya sendirian. Nanai melihat perutnya membesar dan sangat kaget. Kembali ke rumah, Nanai makan malam bersama orang tuanya dengan jaket sambil memegangi perutnya. Ayahnya bertanya mengapa dia memakai jaket. Dia bilang dia sedikit kedinginan dan meyakinkan orang tuanya bahwa dia baik-baik saja. Saat mulai makan, dia memuntahkan makanan di atas meja dan menganggap makanan favoritnya menjijikan. Dia menyalahkan masakan ibunya karena merasa mual. Keesokan paginya, Lukmi bercerita kepada teman sekelas mereka, termasuk Cheng, tentang kejadian kemarin dengan Nanai. Tapi mereka semua diam ketika Nanai masuk ke ruang kelas. Nanai memegang tas sambil menutupi perutnya. Cheng duduk di samping Nanai dan bertanya apakah dia akan berlatih nanti. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Begitu Cheng makan makanannya, Nanai bergegas ke jendela dan muntah. Cheng bertanya pada Nanai ada apa. Ketika Cheng berkomentar tentang perut Nanai yang semakin membesar, Nanai marah dan minta untuk ditinggal sendirian. Nanai melihat perutnya yang membesar di cermin. Hal ini membuatnya tidak nyaman selama sesi pemotretan karena rayuan sang fotografer. Setelah pemotretan, mereka bermain-main di ruangan gelap. Namun sang fotografer secara tidak sengaja bersandar pada tombol lampu dan menyalakan lampu. Melihat perut yang besar itu, dia juga ketakutan dan meninggalkannya. Dengan frustasi, akhirnya Nanai memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah di USG, dokter bertanya kepada Nanai apakah dia pernah melakukan operasi sebelumnya, karena tampaknya dia hamil yang sangat mengagetkan Nanai. Nanai mengatakan kepada dokter bahwa dia laki-laki sungguhan. Tapi bagi dokter, Nanai mungkin adalah seseorang yang lahir dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Bayinya adalah seorang gadis yang sehat yang sudah dikandungnya selama sekitar 16 minggu. Seiring berlalunya waktu, Nanai menyadari dirinya semakin dikucilkan. Nanai mendengar fotografer itu membuat gosip tentang dirinya. Dia marah dan membanting tasnya ke meja. Cheng kemudian mengejarnya dan mengatakan kalau di grup gosip itu karena dia hanya ingin tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Nanai. Dia meminta Nanai untuk memberitahunya apa yang terjadi sehingga dia tidak perlu mendengarnya dari orang lain. Cheng menyarankan untuk pergi ke klinik kesehatan. Tetapi Nanai marah dan mengungkapkan kalau dia hamil. Dari jauh, Nano memintanya untuk tersenyum ke arah kamera. Menyadari apa yang dilakukan Nano, Nanai buru-buru pergi. Sayangnya, semua sudah terlambat. Di sekitar sekolah, video Nano telah menyebar dengan cepat. Semua orang mengolok-olok Nanai. Kehidupan Nanai hancur. Dia bahkan dilarang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Siswa lain juga jijik ketika dia muntah di depan umum. Nanai menatap perutnya yang besar di depan cermin. Kemudian dia dihantui oleh bayang-bayang gadis yang telah dia permainkan sebelumnya. Seorang gadis mengatakan mungkin dia hanya sakit biasa. Yang lain memintanya untuk meminum beberapa pil seperti yang dia suruh sebelumnya. Ada juga seorang gadis yang menawarkan untuk membawanya ke tempat di mana dia bisa menggugurkan kehamilannya. Pada akhirnya, Nano datang dan mengucapkan selamat kepadanya karena memiliki seorang putri, sebelum meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Bayang-bayang itu membuat Nanai sangat ketakutan sehingga dia membuang laptopnya. Kembali ke sekolah, keesokan harinya, Nanai mengenakan jaket tebal untuk menyembunyikan perutnya. Nanai mengambil beberapa benda dari mejanya dan kemudian pergi. Cheng memanggilnya, namun hanya panggilan Nano yang menarik perhatiannya. Nano mengejek Nanai karena sudah hamil di umur yang masih muda. Nanai tidak sanggup menghadapi ejekan dari teman-temannya. Di kamar, dia melihat dirinya sendiri di sampul majalah dan membaca halaman-halaman yang menggambarkan dia sebagai siswa teladan dan dia pun mulai menangis. Ayahnya mengetuk dan bertanya apakah dia benar-benar hamil. Dia juga mengungkapkan ketidakpercayaannya.
bahwa Nanai terjebak dalam situasi itu. Dengan marah, Nanai membuka pintu dan memberitahu ayahnya untuk tidak mengatakan apa-apa jika dia tidak ingin membantunya. Sayangnya, ayahnya menjawab bahwa dia hanyalah masalah untuk keluarganya. Sebelum pergi, ayahnya menyuruhnya untuk menghentikan kehamilannya atau jangan pernah pulang ke rumah. Nanai menangis sendirian di kamarnya. Dia memutuskan untuk pindah keluar dan menyewa kamar di suatu tempat. Dalam kegelapan, dia makan makanannya, tetapi muntah terus. Dengan frustasi, dia memukul perutnya dan menyesalinya karena rasa sakit yang amat sangat. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengambil pil, tetapi dia muntah lagi. Kemudian dia mengambil lebih banyak pil, tapi kali ini memuntahkan darah dan menjadi tidak berdaya karena rasa sakit yang luar biasa. Ketika Nanai terbangun di kamar mandi keesokan paginya, karena frustasi yang amat sangat membuat dia bersiap memegang pisau untuk menusuk perutnya. Namun tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu. Nanai meletakkan pisaunya dan dia melihat seseorang di balik pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat gadis itu sudah berjalan keluar di pintu gerbang. Di lantai dia melihat ada kartu dan Nanai mengambilnya. Kartu yang mengucapkan selamat atas kehamilannya. Setelah membaca, dia jadi berpikir bagaimana dia bisa hamil dan memikirkan orang yang terakhir dia tiduri adalah Nano. Nanai menyamar sebagai seorang wanita dan menunggu Nano di luar sekolah. Dia menariknya ke samping dan menuntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan padanya. Nano mengatakan mereka hanya bersenang-senang. Kemudian Nano meninggalkan Nanai. Masih dalam keadaan menyamar sebagai wanita, Nanai mulai mengikuti Pet. Dia memanggilnya dan mulai berjalan perlahan. Dia meminta maaf atas semua yang dia lakukan. Sekarang dia mengerti bagaimana perasaan Pet. Dia benar-benar menyesal telah membuatnya melewati situasi itu sendirian. Tapi Pet hanya berdiri di sana, meyakinkan bahwa dia sudah tidak marah lagi kepada Nanai. Pet senang dengan keputusan untuk merawat bayinya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Nanai dan memeluknya. Beberapa waktu kemudian, Pet melahirkan. Setelah kesakitan dan perjuangan, dia berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Sementara itu, Nanai juga pergi ke dokter, tapi dia berniat untuk menggugurkan kandungannya. Setelah dokter menyuntik anestesi, Nanai tiba-tiba melihat bayangan Nano di sampingnya dengan pisau bedah di tangan, mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera terbangun. Nanai berjuang saat Nano meletakkan pisau di lehernya, tetapi perlawanan berakhir ketika semuanya memudar menjadi hitam. Mimpi buruk sesungguhnya datang ketika Nanai terbangun. Dokter memberi Nanai bayinya yang sangat membuatnya ketakutan. Nanai mengatakan dia ingin menyingkirkan anak itu. Dokter menjawab dia bisa melakukannya sendiri. Ketika dia kembali ke kamarnya, Nanai berjuang dengan bayi yang menangis di sampingnya. Dia memutuskan untuk mencekik putrinya, tapi dengan tangannya yang hanya beberapa sentimeter dari leher bayi, dia menjadi ragu-ragu dan mulai menangis. Nanai tidak tega membunuh anaknya dan dia tertawa saat melihat bayinya. Di antara air mata, dia melihat ada noda basah di bajunya. Dia menyadari ternyata dia mulai memproduksi ASI. Dia mulai menggendong putrinya dan menyusuinya sambil menangis dan meminta maaf. Saat itu, seseorang mengetuk pintu dan sambil menggendong bayinya, dia membukakan pintu yang ternyata itu adalah Nano. Nano mencium putrinya. Nanai senang melihatnya dan dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan dan bersumpah untuk menjadi laki-laki yang lebih baik. Yang dia inginkan hanyalah agar Nano kembali. Tapi Nano hanya menatap dengan tatapan kosong. Nano datang karena dia hanya ingin memberinya perlengkapan bayi dan memeriksa apakah Nanai orang tua yang baik. Nanai terus memohon, tetapi Nano menutup pintu dan berjalan pergi. Terima kasih telah menonton.